Dengarkan ini, Wiranda yang mengatakan Anda membali tidak kunut ini. Tidak mungkin membali merasakan hebatnya doa yang dimaksud Rasulullah. Maka beliau mengatakan jangan ditambah-tambahi. Jangan ditambah-tambahi doa itu. Kenapa? Karena akan hilang khasiat. Bukan hanya bid'ah. Bukan. Ini yang mengatakan adalah Imam Hambali. Kemarin mereka mengatakan bahwa Malik yang tidak kunut. Ternyata ya Allah, la yu'jibuni an du'ain illa al-kunutu fi subhi. Kok beraninya yang dihantam tidak tanggung-tanggung. Kita lanjutkan, kita ngaji bagaimana para leluhur syariah kita, yaitu Madhabul Arba'ah, dalam menjalani kunut. Maka tema ini saya judulnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali melakukan kunut kunut subuh tiap hari, diikuti oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Itu tema yang kita angkat, yang ada dalam Khulathah ini akan kami gunakan, yaitu fikih madhab Hambali. Kami tidak menggunakan kitab madhab Syafi'i karena sudah seluruh imamnya, kitabnya semua sepakat kunut. Namun Imam Hambali atau lainnya, ya ada beberapa yang tidak, ya karena penemuannya hal-hal yang demikian. Mohon maaf para pemirsa, saya mestinya menyerangkan tentang ayat Al-Quran tentang kunut. Yang di dalam hal ini ada Khulathah ini dari kitab Imam Hambali. Sedikit menerangkan, nanti lain kali nanti saya terangkan tentang ayat ini secara luas. Manfaat daripada kunut dalam ayat ini sudah jelas. Wa may yaqnut minkunna lillah war rasul. Orang-orang yang melakukan doa sepanjang masa, sepanjang hari, sepanjang kunut bisa dimaknai qiyamu, berdiri yang lama, itu namanya dianggap kunut. Tapi berdiri yang lama dengan membaca doa. Kemarin sudah saya jelaskan doa kunut oleh Rasulullah, dan doa kunut ada beberapa macam. Nanti Imam Hambali akan menjelaskan. Jadi konata, lapat konata ini bukan pakai tok. Kalau pakai tok itu orang putus asa. Kalau pakai tak ini orang berdoa. Dalam Al-Quran sudah banyak tentang kunut, tentang latak naltu min rauhillah. Itu putus asa, Pak. Pakai tok. Tidak pakai kang tok tadi, pakai tok. Ya, kang tok. Kebetulan kang tok ada. Tidak pakai tak, tapi pakai tok, itu namanya putus asa. Kalau di sini yaknatu ay mulazamatul qiyam bidu'a. Berbagai versi Allah memberikan doa kita. Wasjud waktarib, sujud dengan doa. Ada duduk dengan doa. Tentu ada duduk dengan doa pakai angkat tangan, kaki juga pakai angkat tangan, berdiri juga pakai angkat tangan. Itu versi-versi doa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kita bahas adalah sekarang doa sambil berdiri. Ada yang memaknai tulul kiamah, kunut itu. Ya dia tidak dengar ya. Atau katanya Kiai Marjuki enggak apa lah kunutnya. Maka dianggap hanya berdiri. Padahal itu berdiri baca doa. Namanya doanya ya doa apa saja. Jadi kunut itu doa yang dibaca sambil
berdiri. Kalau tahan sujud, itu doa yang dibaca sampai sujud. Kalau orang suka sujud sambil berdoa, maka batuknya akan mengecap min asal sujud. Ada actionnya adalah Rasulullah itu yang terangkan, kalau ada orang duduk sujud sambil doa, dalam Al-Quran diperintahkan wasjud. Bukan hanya sujud itu. Sujud itu disunahkan baca doa. Nah, apa ada orang yang sengaja sujud maka doa? Banyak, Pak. Para pemirsa, ya. Saya mau tanya sekarang, Nabi Ibrahim dibakar itu sedang berdiri apa sedang duduk? Kan ada orang tahu. Itu sedang sujud. Nabi Yunus sambil sujud membaca doa Rabbana fastajabna lawan najayna minal karbal gham wa qtalaqam ala nunjil mukminin. Nabi Yusuf dijatuhkan dari dicuburkan sumur, itu telungkup sujud. Rabbana dalamna ambusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna. Itu doanya Nabi Yusuf. Nah, sampai tidak pernah lakukan apa sih? Maka sedikit bid'ah. Yang hati-hati memaknai hadis-hadis, nanti Mambali ya menjelaskan. Dan yang memalukan nanti saya heran, Wahabi itu nabinya katanya Ibnu Taimiyah. Lah Ibnu Taimiyah sujud kunut, umatnya bid'ah orang kunut. Ini yang benar yang mana tuh? Ini nabinya siapa tuh sampean? Muludan ikut Ibnu Taimiyah ngelok-ngelokan orang. Nah, kunut tidak ikut Ibnu Taimiyah ngelok-ngelokan juga orang kunut. Nah, berarti ada pemalas atau bodoh. Nggak ngerti. Nanti ada tafsirnya Ibnu Taimiyah yang menerangkan bagaimana kunut itu. Para pemirsa, mengkun lillah, dari semua sampean semua lillah kepada Allah, wa ta'mal sholehan. Ini orang-orang yang tidak ngerti memaknai sebuah ayat, yang diharap biasanya itu amal soleh. Kalau kaul soleh gak ngerti dia. Ya, sembahyang itu kaul soleh apa amal soleh? Nah, kan dia gak ngerti. Kalau sembahyang itu dianggap amal soleh, padahal mubtahum bitakbir atau tamu bitaslim. Coba dua-duanya ini amal kaul lah. Nah, kok dikatakan kaul ya amal kaul ucapan. Lo kalau nggak ngerti, boleh ngaji lah. Sholat katanya ibadah badaniyah. Loh, Allah Akbar itu badaniyah. Kaul. Bismillahirrahmanirrahim itu wajib sholat. Emang dibatin. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya itu. Baca bacaannya dari gerakannya hampir imbang dengan bacaannya. Itu karena ada ngaji, karena ada ngerti, ngajinya ngaji terjemah atau ngaji golek lulusan, kong kali dengan dosennya 2 hari sudah doktor. Itu para pemirsa. Jadi watakmal solehan, watakmal dan beramalan ngamalaken sapa minkunna solehan. Nanti tafsirono nanti ini. Itu bukan ayat untuk kunut itu. Bisa nane sampean ndak bisa dalil ya. Ini kelompok-kelompok yang gitu tuh bisa neror itu teror itu. Jadi ayat ini nanti akan saya jelaskan lewat tafsirnya. Nah, karena baru Isa tadi baru saya temukan.
Ya, ayatnya kaitannya dengan kunut. Banyak ayat kaitannya dengan kunut, Pak. Wa qumu lillahi qanitin. Qanitin itu orang yang suka berdiri panjang. Nah, sampai disuruh kumu mengikuti jejaknya. Wa ta'mal solehan. Wa ta'mal itu Nuktiha kami akan memberikan ajroha pahalanya apa? Pahalanya kunut dan pahalanya ta'mal. Nuktiha ajroha marrota ini 2 kali. Nah, wa atadnala rizqan karima. Kalau sampai baca kunut dari Rasulullah itu, Imam Hambali mensunahkan kalau kunut ya kunut doanya yang Rasulullah, itu namanya doa yang sanad. Ada doa yang dibaca Rasulullah tapi setelah itu berhenti Rasulullah baca doa kunut itu. Namanya Allah Madini itu. Allah Madini itu doa itu yang dibaca Rasulullah, sering-sering dibaca tapi sering berhenti. Tapi yang kemarin yang saya sampaikan itu nanti ada lagi di sini. Itu doa yang dibaca saat kunut. Jadi bukan kunutnya yang berhenti. Doanya yang ganti-ganti gitu lah. Nah, di sini para pemirsa, wa ayyu makanin au zamanin. Ini katanya Imam Hambali ini. Wa ayyu makanin au zamanin, di mana-mana Anda berada, saat apapun, zamanin, makanin, dimanapun Anda berada, fihi asyarabu aksar. Akan di situ banyak bertebaran rahmatnya Allah, namanya mulia yang berlebihan, kemuliaan yang berlebihan. Nah, disinilah para pemirsa, fal maksiatu bihi akto wa asna. Ya, sedangkan maksiat dalam zaman itu akto'u abdo'u wa asna'u, ya, sering berubah-ubah dan li'anna syamma sauda bil bayadi adhar. Jadi karena hal-hal yang bersifatnya hitam maka akan memunculkan itu. Nah, ini apa maksudnya ini gitu loh. Ala tara ila qaulihim hasanatil abrar abzar sayyiatil muqarrabin. Ini pemirsa, dua konteks yang disuguhkan oleh Imam Hambali ini dalam kitabnya Matalibin Aulan Nuha Pisarigoyatul Muntaha. Ini kitabnya. Nah, ini pemirsa, Mustafa Ibnu Said Sayyuti Ar-Ruhbani, meninggal 1243 Hijrah. Nah, pemirsa, zaman di sini ada keterangan di mana tempat, di mana zaman, pihi syarapun aksar, banyak kemuliaan yang dapat kita unduh, ya. Tapi harus tahu, tidak mudah itu, ya, tidak mudah kalau kita hanya berpangku tangan nunggu keajaiban. Kenapa? Tidak akan mudah mencari syarapun aksar. Salah satu contoh, kita banyak menemukan
kayu di pinggir jalan, kita tidak bisa membuat kayu itu menjadi syarafun aksar. Tidak bisa menjadikan bernilai tinggi katanya begitu. Ya kita misalnya dibuat lemari, dibuat berapa harganya? Coba kalau kayu-kayu itu dibalik diukir, lalu dipasarkan di tempat-tempat orang elit, asal pun asal, harganya tinggi, Pak. Demikian juga kita. Loh, kita kalau beribadah hanya sekedar telengah-telengah, tidak ngerti modifikasi, motivasinya, inovasinya ibadah, ini dapat apa kita? Maka di sini dijelaskan, wal maksiatu fihi abda wa asna. Maka hati-hati. Lingkungan ini, maksiat ini akan bertebaran di mana-mana. Noktah-noktah hitam di mana-mana. Ini sejak zaman Rasul. Jangan mengatakan banyak maksiat sekarang ini terus sampai menyalahkan lingkungan. Ya kejahatan sekarang ini tidak seberapa, Pak. Kejahatan zaman Rasul, ya, Pak. Jarang seorang punya anak perempuan, kemaluannya mendapat malu yang luar biasa. Dibunuh anak itu, Pak. Perempuan itu. Wah, itu kejahatan yang luar biasa kejinya, Pak. Pernah terjadi seorang sahabat, yang jelas namanya, begitu melahirkan agak dewasa, oleh ibunya dipakai perempuan laki terus. Begitu dewasa, mau diajari berkuda, kok dilalah kencing di dalam, di tengah jalan, dibuka perempuan, Pak. Tidak pulang anak itu, langsung ditanam dengan kudanya. Itu orang dulu. Akhirnya perempuan tidak ada. Maka satu perempuan suaminya ngantri di kota. Kan dibuat sendiri, Pak. Itu namanya anak orang jahat. Ada sekarang tidak ada kan. Tidak ada, Pak. Zaman seperti Rasulullah tidak ada. Maka kalau orang sekarang ini mengatakan sekarang ini zamannya sudah tidak ada. Tergantung kita. Ya. Karena sampean sesat, bejat, keparat, itu karena sampean, bukan karena lingkungan. Maka Rasulullah jelas menggambarkan, man ra'a mungkaran falyughayyir. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hati-hati. Di mana saja Anda berada. Di sini disebutkan syarafun aksar. Tapi hati-hati. Maksiatun adna wa asna. Maksiat akan bertumbuh lebih, berkembang. Nah, para pemirsa, bagaimana caranya di saat kita seperti ini, maksiat begini ini, ekonomi seperti ini, corona seperti ini, ya, apa ini sudah kita diam saja, masih bertarung menyalahkan orang doa sambil kunut, orang doa sambil sujud, orang doa sambil angkat tangan. Kok masih sempatnya? Itu loh. Ini manusia apa gitu? Katanya ikut Rasul. Kalau Rasul, naudzubillah, Pak, melihat seperti ini. Rasulullah itu nangis dalam gua melihat pamannya, seluruh pamannya kok menyembah berhala. Artinya apa, Pak? Ketergantungan dengan gadget sekarang ini. Semua diserahkan. Rusak manusia karena HP sekarang ini, ya kan? Rusak dulu TV sekarang sedang lihat. Sekarang ya HP yang disalahkan. Loh, ya kenapa beli? Kalau sekarang anaknya takut sama anaknya yang minta dibelikan, begitu anak rusak HP-nya disalahkan. Tidak akan bisa Anda lepas dari. Sekarang kita begini, ya. Apa ada lebih jahat dari zaman Nabi Musa? Tidak tanggung-tanggung Nabi Musa. Maksiat yang dilakukan
merubah sholat. Yang minta Jumat ganti Sabtu. Wah, ya celaka betul ya zaman dulu. Sampai betul. Ini barang. Loh, kenapa para nabi-nabi bisa merubah? Kok kita bertarung untuk menyalahkan apa yang dilakukan Nabi? Ini ya. Sedikit bid'ah Nabi tidak melakukan. Loh, mana? Para sahabat mengatakan masalah Rasulullah yakhnutu. Kok masih ada orang-orang yang seperti itu? Rela rupanya Dajjal menerkam dirinya sendiri nanti. Ini pemirsa, ya. Tidak ada yang dapat menanggulangi, Pak. Tidak ada, makanya tadi saya sebutkan. Kejahatan yang sekarang ini wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasul wa ta'mal salati ajra marrataini. Mari kita lakukan. Ayo para warga Indonesia, istilahnya Bahayai, orang Islam yang ada Indonesia itu adalah orang NU. Kok tidak NU? Apa NU itu? Nurut ulama. Mengenai Pak. Nah, kendakian Nahdlatul nurut ulama. Orang NU, orang NU, orang nurut ulama, orang Islam yang ada di Indonesia. Itu orang nurut ulama. Loh kok ada? Untuk Indonesia ini Arab tidak, Islam tidak, Arab tidak, Indonesia tidak. Gak ngomong, ngapain cium-cium tangannya Kiai? Loh, astagfirullah nanti. Apa orang-orang di lain? Ini kan model-model seperti itu. Rasulullah muludan, dibidah-bidahkan yang muludan. Ada orang mencium Kiai, tangannya Kiai diolok-olokkan. Sekarang kalau Anda saya cium tangannya gimana? Kan nanti tertawa terbahak-bahak nanti, ya kan? Masih seneng lah, berarti ada lawati kalau ada tangannya kayak dicium gitu loh. Ini politik, alah politik kotor. Saya jangan dipameri itu, ya. Jadi kalau maksiat abdo wa absbela li'an nasyamilata sauda bil bayati adhar ala tara ila kalim hasanatil abror abros hasanatil abror sayyiatil muqarrabin. Ya. Kebaikan-kebaikan hasanatin sistem-sistem yang indah akan bisa membebaskan kita. Tapi perlu Anda ketahui, sayyiatul muqarrabin, kejahatan-kejahatan nempel di sampean. Ide-ide sesat, ide-ide jahat, ide-ide ngolong-ngolongkan temannya, ide-ide menjegal. Loh, ini lekat di manusia. Lalu apa berhasil untuk menata zaman bi syarapun aksar? Ya, Pak. Loh, kalau ngajinya hanya sekedar pelajarannya, ini saya mau maaf ini. Nah, para teman-teman NU, teman-teman warga Nahdien atau santri sayang ditambah warga Nahdien, ya, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, itulah. Ayo kita cerdas. Ngapain dengarkan orang-orang seperti itu? Ayo kita ikuti fatwa para ulama, Nahdlatul Ulama yang sudah bergabung, orang-orang yang sudah bergabung ke Nahdlatul Ulama, itu diikuti. Ya dengarkan itu, kalau memang sampai dengarkan apa yang dilakukan oleh mereka itu, biar kualat sendiri. Coba hasanatil abror, paham gak ini maksudnya? Semua sistem-sistem yang baik bagi kita, ide-ide baik itu ada, tapi jangan lupa sayyiatil muqarrabin. Kejahatan pun akan nempel di Anda. Anda satu punya ide untuk baik, 1000 Anda punya teknik untuk tidak melakukan. Yang alasan ngeluh, alasan jauh, alasan bidai kempos,
alasan bensinnya habis 1.000. Hah? Ini santri saya ini gagal semua jadi ustadz ya gara-gara itu. Lebih dekat, lebih nempel, yang dekat itu nempel sayyiatnya bukan hasanatnya. Ini para Pak Yai pondok se-Indonesia ini saya umumkan di sini ya. Kondisi yang seperti ini para Pak Yai, kami sangat mengkhawatirkan terhadap santri-santri. Maka saya kirimkan kelengkapan daripada satu, nanti akan saya kirimkan, sementara ini saya kirimkan ngaji saya ke WA seluruh kiai se-Indonesia dalam pondok. Ini saya yang kirimkan para Pak Yai. Ini saya yang saya pancarkan dari pondok pesantren atau PIK pakai sawi. Gurunya saya ini dulu belajar dari Kiai Dullah, yaitu Kiai Dullah yang itu menembus buat jalur terowongan bawah tanah dari Rampan sampai ke itu santrinya itu. Nah, Kiai Dullah itu dulu bersama Kiai Sidik, bersama Kiai Khalil. Kiai Khalil juga berguru di Kiai Dullah. Kiai Dullah Cemoro. Ternyata yang Mbah Khalil itu pernah diam di Cemoro sana. Banyak orang yang tahu. Ya, Kiai Abdullah Sidik bersama Kiai Khalil datang ke Cemoro menemui Kiai Dullah karena tenarnya Kiai Dullah jualan es di atas kapal udaranya Belanda. Nah, itu orang Banyuwangi, Mas. Ngunung-ngunung aneh-aneh. Belum ada di dunia ini orang yang meniru Nabi Musa. Orang Banyuwangi dan niru. Siapa? Sunan Giri dikintirkan di laut seperti Nabi Musa dikintirkan di sungai Nil. Nabi Musa sungai Nil, ini di laut, Pak. Hah? Maka ketemulah Sunan Ampel. Yang intir kan bukan sahanunya, bukan istrinya, Sekadadu. Di mana? Di itu Bondo. Di pantai, sekarang ada pantai untuk ke pulau-pulau kecil itu ada Bondo gitu. Gak ada orang berani sedunia ini ngintirkan anaknya kayak Nabi Musa. Ya itu yang terjadi di Sunan Giri. Maka saya pernah di Surabaya keliling di Sagiri, ada Giri Laya, di Giri Mulia, ada seluruh saya ikuti. Tuh pemirsa. Ya, mari kita lakukan. Bagaimana cara ini maksiat yang seperti ini? Hasanatul abros, hasanatul abros sayyiatul muqarrabin. Ini sudah sama dengan 0, Pak. Loh, ingin mondokkan anaknya, ini anggaran sayyiatul muqarrabin ini 1000 kali, Pak. Bagaimana nanti di pondoknya kena gudik, nanti dia tidak diberi makan. Ini macam-macam otak-otak yang seperti ini. Tapi kalau disekolahkan di non-Islam, anteng, Pak. Nanti dijamin di sana ya. Anaknya kalau disekolahkan di non-Islam, dijamin di ini gitu. Tenang bapaknya. Disekolahkan di pondoknya sendiri, katanya ingin baik. Itu. Itu para jemaah ya. Mari kita lihat apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan doa wa man yaqnut ini. Ini para pemirsa. Maka sangat jitunya Rasulullah itu meletakkan kunut ini. Meletakkan doa di saat subuh. Ya. Kenapa? Alaysa subhi biqarib. Subuh itu yang sangat mendekatkan diri kepada Allah. Maka dipasanglah doa. Seperti para ulama masang doa. Bainal ini bainal adan wal iqamah la hijabat doa.
Ya, jadi kalau mau doa itu para pemirsa, itu antara qamat dan adzan. Tapi tidak ada orang berdoa. Yang ada puji-puji. Nah, puji-pujian itu doa. Tapi sekarang digusur. Nah, alasannya kalau maghrib itu waktunya hampir mendekat, habis. Kalau isya mau pergi, kalau subuh terlambat, kan gitu. Jadi habis. Para pemirsa, jangan terpengaruh. Ini saya sampaikan di sini. Jangan terpengaruh. Inna sholat kanat alal mu'mina kitabam mawquta. Ada hadisnya. As-sholatu ala waktiha. Nah, waktiha ini banyak, saudara. Pemirsa, waktu sholat ini banyak. Satu, ada waktul wajibah, ada waktul mafrudah, ada waktul masnunah, ada waktul makruhah, ada waktul muharramah. Itu loh. Dong. Wah, itu sampai tidak pernah baca kitab orang NU terpengaruh ini rupa-rupanya ini sekarang. Khususnya imam-imam yang jadi-jadian ini. Atau imam-imam yang direbut oleh mereka musolanya. Tak tahu nyelonong jadi imam. Untuk merusak itu loh. Jadi yang hati-hati para masyarakat, para kaum Nahdliyin, kita kekuatannya ada di doa. Kalau doa kita sering diplesetkan, ya, dihalang-halangi dengan cara-cara itu, kekuatan kita habis. Ini. Kita orang melarat para kaum NU. Kekayaan kita ada di doa. Dengan doa kita pagi-pagi bisa makan. Loh, tapi kalau doanya sampai dijegal-jegal terus mau? Hah? Sekarang ini banyak orang-orang mereka itu kirim-kirim imam. Atau pelatihan imam. Mereka yang melatih. Hati-hati. Mereka selalu melakukan satu investigasi, analisis kepada jumlah orang NU yang terpengaruh oleh ajaran mereka. Ini di Kecamatan Kabat ini, di Kecamatan Kabat ini ada masjid yang dulu sangat kental, bukan pendiri NU, namanya masjidnya Kiai Sumi, anaknya Kiai Suhaimi. Dari putunya Ucul kemana arahnya itu. Ini pemirsa. Dan dia pernah nyantri ke saya itu. Sangat situ, Pak. Ya, jadi di sini saya sampaikan ini. Bagaimana untuk mencapai wama yaknut, orang yang doa. Minkunna ini dari mereka perempuan. Kenapa? Allah menggunakan ayat tidak minkum. Nah, ini yang saya tunjukkan. Loh, minkunna ini perempuan. Mari kalau kita berdoa kayak perempuan jaluk uang ke kita. Ngewelai kalau udah dapat-dapat. Ya, ngerundeng itu. Kayak gitu, Pak. Kalau kita bersifat kepada Allah sebagai laki-laki, itu namanya sifat putus asa kalau minta. Disinilah Allah menggunakan dengan cara minkunna. Nah, ya, mari kita solusi untuk mencapai menemukan ayu makanin al zamanin fi syarabun. Yaknut ini maknanya ayu syarabin aksaru syarabin gitu. Ya. Ini kita lihat ada di ini ya, doa. Ini nanti saya terjemahkan. Doa kunutnya untuk memecahkan belantara ini supaya temu sampean. Kalau hanya nerangkan begini nggak ngerti arahnya. Ini Imam Ahmad menyarankan, Imam Ahmad Hambali, para pemirsa. Nih, saya tidak ngomong Imam Ahmad itu kunut apa tidak. Tadi saya umumkan. 4 madhab itu sudah kunut. Sampai ngadu domba, tidak akan kira kena. Ya.
Uridat ahadis, disebutkan beberapa hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi doa il qunut, as-sunnah fil qunut. Ini Mas, kitabnya Imam Hambali dengan judul kitabnya ini mendeli sampean, Zatul Mustaqni Muhammad Ibnu Al-Majazi Asy-Syangkiti. Nah, Sangkiti ini Pak di daerah Surongganti. Surongganti itu di daerah Afrika. Nah, ini ada orang mengarang yang namanya Tafsir Sangkiti juga ada. Ini hutan Pak, hutan yang banyak hewan-hewan buas masih utuh di sana, di daerah Sangkiti ini. Nah, dia meninggal 1417, tua sekali ini Pak. Ya, ini kitabnya Zadul Mustaqni Al-Hambali ini Mas. Dikira nanti kebujuk, kalau sampai tukang bujuk. Ya apa yang bujuk ini? Aku ya ora diopaing ini. Aku ora sing ngongkon. Sing ngongkon katanya santri saya yang dari Bali. Betul tuh Kiai. Karena sampai digara-garai terus. Nah, digara-garai. Nah, itu namanya muridnya golongannya penrungan ya. Kalau sampai ingin tahu ceritanya Kiai Dolah Cemoro datang ke sana. Itu ada gunungan dari dekat pondoknya itu. Mulai dari itu start terowongannya itu sampai ke belakang. Ya ampun, tidak tahu sekarang. Tembusnya itu di Rogo Jambi itu. Sekolahan itu, sampingnya sekolahan itu kan makanya nggak bisa dibongkar itu. Pus ke sana. Yang mau ke Rogo Jambi itu loh, naik pom, mau ke pom. Gitik gitu. Ini doanya, pemirsa, untuk mendapatkan tadi yang disebutkan oleh yang tadi ya, bikul liwatin, wabikul li zamanin, sarupun kasirun, sarupun aksar, itu. Wapi masyiatin itu tadi, tapi dibumbui oleh maksiat. Bagaimana cara memecahkan? Ini hati-hati. Ayo sekarang ini, zaman sekarang ini, tubuh kita ini para pemirsa bingung Pak. Ya. Setiap orang sekarang ini sudah terkena penyakit fisik. Kalau tidak lambung, liver, atau dua-duanya, atau tiga, ya lah. Asam urat. Kalau tidak asam urat, kena kolesterol. Kalau tidak kolesterol, kena darah rendah atau darah tinggi. Ya? Jadi tidak ada orang selamat. Loh, bagaimana Pak hidup seperti ini? Ya sudah, silakan yang memang nikmati itu. Belum tambah-tambahan penyakit gula, ya kan? Kencing manis. Belum ada kencing batu lagi. Belum ada ginjal. Belum ada 127 penyakit. Ya? Itu. Yang disiapkan Allah kalau kita ini yang tadi itu. Kalau Anda tidak menemukan bi ayyi makanin wa ayyi zamanin syarapun aksar, siap-siap diri Anda untuk mengeluarkan uang. Ya. Makan uyah ngeluh, tidak makan uyah yang ngeluh. Bingung dokternya. Katanya dokter jangan banyak minum kopi Pak. Saya tidak pernah minum kopi Dok. Itu. Bingung dokternya. Nah yuk supaya tidak bingung, doa ini oleh Imam Hambali. Ini Imam Hambali ini. Doa ini waridat ahadis an Nabi bi doail kunut. Allahumma inna nasta'inuka. Ini gandengkan pemirsa dengan maksiat yang tadi menggerutu kita. Sayiat yang muqarrabin dengan kita. Dengan Anda minta tolong.
wa nastahdika, dengan Anda minta hidayah kepada Allah, wa natubu ilaika, dan minta, wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika wa tashkuru wa nakfuru wa tahla wa tahjaru, Allahumma laka nusalli wa nasjud, nusalli wa nasjuda wa ilaika nas'a wa nahfad, narju rahmatika wa nas'a i'adabika inna adabika jad. Ini pemirsa, waqad kanat suratun tutla min suratil Quran, wa kana yaknutu biha fi du'ail kunut. Wa kana yaknutu, dan ada Imam Hambali yaknutu kunut biha, dengan surat itu fi du'ail kunut. Maka di sini Imam Hambali perintahkan pas sunnah anal imam idza da'al bil kunut ayata ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima fi hadat du'ail warid min indahatil faqih wal hajah ila Allah Subhanahu wa taala. Ini pemirsa. Jadi kalau Piranda ngomong Imam Hambali tidak kunut, ya mudah-mudahan Anda selamat. Ini bukan orang sembarangan, ya. Ini pemirsa, jadi pas sunnah, kata Imam, sunnah hukumnya, kalau imam itu berdoa dalam kunut, yang digunakan doanya seperti yang tadi saya sebutkan. Doa ini akan memecah kebuntuan yang mana kita butuh, ya, butuh syarapun aksar tapi maksiatun kabir, wasaat sayyatun muqarrabin. Maka gandeng-gandengan antara kita ribet milih, bahkan kita bingung milih, bahkan kita tidak tahu mana yang baik yang belakang, ya, kita tidak bisa menentukan anak kita ini baik apa salah. Ini nggak bisa kita sekarang. Kenapa? Sudah menjadi kabur antara anak itu baik dan tidak. Contohnya, kalau kita menganggap anak tidak sholat, anak pakaian muslim, tapi begitu ke masjid tidak sholat. Ini anak sekarang. Ya, yang lebih celaka lagi, ini anak SMP yang tidak kenal Islam diberangkatkan santri. Wah, ini hanya santrinya ketularan anak SMP. Yang dulu santri, kalau ketampilai anak perempuan itu disemprong, nah sekarang malah nyemprong anak perempuan sekarang karena ketularan SMP. Ini benar. Hati-hati, kita tidak bisa menentukan, menyebut anak kita ini baik apa jelek, tidak bisa. Saya nggak tahu kacau dah karuan. Tidak bisa, Pak. Kalau kita tahu anak kita ini jelek, kita bisa mengendalikan. Kita nggak bisa sekarang. Kenapa? Bapaknya lebih jelek daripada anaknya. Lebih tidak beraturan bapaknya. Ini Pak. Bagaimana? Ayo kita berubah. Mari pemirsa. Jadi kalau kita jadi seseorang, jangan sengaja mengadu domba antar imam. Beliau orang pilihan, ya. Kenapa Anda tidak pernah mengatakan Ibnu Taimiyah itu kunut? Sedangkan di kitabnya Imam Hanafi, Imam Hambali ini disebutkan. Dan Ibnu Taimiyah ngakoni kalau dia berkunut itu. Katanya Imam Malik dia berkunut. Kemarin kita sebutkan. Apa Anda mengadu domba dengan cara itu, kira-kira imam itu tidak payu? Ini loh. Suma annahu yaktasiru al amrayni al awal anta. Ini caranya berdoa. Anta tu'u bikapin ba'sal ladina dolamu watatu alal kafirin ayat asla asab atahu wa ayukapa balahum adal muslimin. Jadi kita doa itu bikapin dengan tapak tangan, angkat tangan. Kalau yang tidak angkat tangan, itu namanya doa orang kafir. Di sini patatu alal kafirin ayat tak asal Allah
diculkan. Yang kedua, asani addu'a ul muslimin anjarahumullah wa ayyuga suwanya ja'alahum binasri ingkanu pi to do ikotin. Ini pemirsa, isinya doa itu. Isinya doa kunut itu gitu. Para pemirsa, mari kita lihat sejarah orang-orang Islam yang non ahli sunnah wal jamaah ini berdiri kembali yang dulu sudah diruntuhkan oleh golongan Imam Muawiyah. Golongan Muawiyah. Maka berdiri sendiri, berdiri lagi, siapa yang berada di belakangnya. Lalu ahli sunnah wal jamaah sebagai penyelenggara Islam, ya, pelaksana Islam, tidak Islam yang sebenarnya, tidak Islam, karena lainnya sudah diruntuhkan di saat Muawiyah itu. Nah, kemarin orang-orang yang runtuh itulah para pemirsa bangkit kembali untuk balas dendam, menghancurkan. Tentu kalau dia menghancurkan tidak mungkin yang sama dengan ajaran yang sama. Bahasanya orang pokoknya ojo koyo NU itu. Ini benar. Ya, perlu diketahui para bapak semuanya, para pemirsa khususnya orang-orang yang non NU, kami telah menyelenggarakan pengajian seperti ini dan menggalang seluruh masyarakat yang dapat saya gali, yang kait untuk mengarah kepada Nahdlatul Ulama. Ini para pemirsa. Ya, jadi yang hati-hati. Wayang bagi ala aimah ayat qadu bima warada wa an la yazidu hadis sunanin waridati. Ini wanti-wantinya seorang Ibu Hambali, Imam Hambali, ya, seorang Imam Hambali, ya, terhadap kunut. Logika berjalan, mungkinkah dia tidak melakukan? Sedangkan ini rasa yang dipakai ini. Bayangkan tidak? Tadi mengatakan bahwa wajib sunnah orang hukum menggunakan dalil itu, doa itu. Sekarang di sini ada peringatan keras. Yang bagi ala imah itu wajib bagi orang-orang yang imam ini, baik imam ulama atau imam musola, imam salat, ayatayakadu ayataqayyadu bima urida, bergandolan dengan doa tadi. Wa la yazidu ala hadi sunan al-waridan Rasulullah. Jangan ditambah-tambahi, itu sudah cukup. Ini orang, dengarkan ini, Wiranda yang mengatakan Anda Hambali tidak kunut ini. Tidak mungkin Hambali merasakan hebatnya doa yang dimaksud Rasulullah, maka beliau mengatakan jangan ditambah-tambahi. Ini lah, jangan ditambah-tambahi doa itu. Kenapa? Karena akan hilang khasiatnya. Bukan hanya bid'ah, bukan. Hilang khasiatnya. Ini yang mengatakan adalah Imam Hambali. Kemarin mereka mengatakan Imam Malik yang tidak kunut. Ternyata ya Allah, la yu'jibuni an du'ain illa al-kunutu fi subhi. Masya Allah. Kok beraninya, ya, yang dihantam tidak tanggung-tanggung. Kok ini orang-orang pinter-pinter keblinger itu banyak yang nambah-nambahi kadang-kadang. Bayangkan, dengarkan ini, Wiranda yang mengatakan Anda Hambali tidak kunut ini. Tidak mungkin Hambali merasakan hebatnya doa yang dimaksud Rasulullah, maka beliau mengatakan jangan ditambah-tambahi. Ini lah, jangan ditambah-tambahi doa itu. Kenapa? Karena akan hilang khasiatnya. Bukan hanya bid'ah, bukan. Hilang khasiatnya. Ini yang mengatakan adalah Imam Hambali. Kemarin mereka mengatakan Imam Malik yang tidak kunut. Ternyata ya Allah, la yu'jibuni an du'ain illa al-kunutu fi subhi. Masya Allah. Kok beraninya, ya,
yang dihantam tidak tanggung-tanggung. Nah, saya kembali lagi kepada Sayyidina Habib Rizik, mudah-mudahan mendengarkan dan bisa terpantau acara saya ini, dan mudah-mudahan punya ide untuk gagasan lebih lanjut untuk menghadapi mereka ini sudah kebablasan menghina ulama kita bersama ini. Ya, dari ulama 4 tidak ada yang hilaf, tidak ada yang ikhtilaf, tidak ada yang berbeda. Emang anak-anak bodoh? Apa boleh perbedaan dalam agama? Kalau perbedaan itu boleh dalam lainnya. Kalau agama tidak boleh, kalau beda bagaimana malaikatnya nanti? Hah? Malaikatnya tidak bingung kira-kira. Konsultasi kepada siapa lalu malaikatnya? Hah? Bayangkan coba ini. Nggak gagal malaikat itu mencatat nama kita. Kalau ini bisa berbeda-beda ini. Wah, itu beda dengan saya ini benar. Kalau ahli hadis, mulai dari Imam Bukhari sampai Imam Nasai atau apapun namanya, mereka berbeda menemukan hadis dengan sanadnya, karena sanadnya. Tapi kalau Imam 4 tidak ada itu. Kalau Anda meyakini imam ini ada yang ikhtilaf, ada yang berbeda, maka kita seluruh dunia gagal beribadah. Mana yang benar? Maka kita akan cari titik temunya. Di mana? Ini pemirsa, hati-hati. Jangan terjebak oleh satu ikat pendapat-pendapat yang menggagalkan ibadah sampean. Yang diawali dengan keraguan. Contoh kemarin saya sampaikan bagaimana orang yang enak untuk dok dibid'ahkan, tidak diserawatkan yang ngomong doknya itu kira-kira. Sekarang lagi-lagi ada orang berdoa sudah masuk pada wilayah ibadah, doa di unut dibid'ahkan. Emangnya Anda pintar sendiri lah. Saya pantau di TV Anda semuanya sekarang sedang koordinasi dengan nggak tahu apa dum-dum duit atau apa itu. Ya, itu. Saya tegaskan di sini. Ad-du'a bin najah lil muslimin wal haq walal kafirin. Wala haraja an ya'umma bidu'ai an yahsisa qauman. Inna tasisel kaum jaizun tidak akan hayani minhum sasar mu'ayyaman. Coba sampean itu baca kitab seperti ini kan, betul loh. Wah, ono kitab apa nggak ono yang dilodok ya, gitu ya. Ya sekarang itu sudah jelas apa kurang. Ibnu saya tidak ngomongin Ibnu Taimiyah dulu, nanti gongnya, biar kepalanya sampean pusing nanti. Ya, ini ada Imam Hanafi Hambali menyatakan ini. Nah, para pemirsa, Al-Qunut ini Imam Hambali ya. Dengarkan Mas. Saya bantu bisa mencok kitab apa enggak ya. Bisa kitabnya kalian dewi. Ini di sini yang saya terangkan yaitu dari judulnya di sini yaitu tentang bagaimana di sini dalil-dalil yang mengatakan amal ladina qalu bi masyru'iyati du'ail kunut faqad istadalu bi hadisin sahihin sahabitin adil Mustafa annahu qana doa wa min asahu ma sabata anhu. Hati-hati di sini
Annahu kana tasyahron yad'u ala ra'ilin wa taqwan wa isyatin asatallahu wa rasuluh. Nah, ini Nabi. Wa kana yad'u bin najah lil muslimin. Wa kana yad'u ayyan jallahu al-Walid bin Walid. Wa kadzalika du'a alaihi bin najati Ayyash ibnu Rubai' radhiyallahu an jami'. Ini yang pernah saya gambarkan. Kalau panjenengan melihat ini dalil yang salah, yang sahih walaupun nanti tidak masuk akal. Tapi Imam Hambali menggunakan ini. Nabi itu berdoa 1 bulan, tapi untuk jatah 1 orang. 1 orang datang lagi 1 bulan. Ada itu, dilihat itu di anunya itu. 1 bulan lagi datang lagi 1 orang. 1 bulan lagi. Itu berturut-turut 1 tahun tidak habis. Kalau Anda berdasarkan, maka di sini annahu qanata syahron yad'u ala ra'lin wa daqwan wa isyatin. Nah, ini. Nabi wakan yad'u bin najatil muslimin. Nabi mendoakan keselamatan orang mukmin. Apa drama doakan orang mukmin. Maka yad'u ayyanjallah Walid bin Walid. Nah, ini. Terus mendoakan Walid bin Walid, mungkin Khalid bin Walid itu. Wa kadzalika doa alaihi salatu wasalam bin najati Ayyash ibnu Rubai'. Sambung terus di sini. Nah, maka Imam Hambali mengatakan wa akhadal ulama min hada dalilan. Ini Mas. Wih. Ini Mas. Nah. Wa akhadal ulama, ini kita bingung sama ya. Sarah sana Jadul Mustaqni. Bahwa ulama menhada dari kejadian tadi dalilan ala masyru'iyatil kunut, dasar untuk pelaksanaan kunut orang NU. Wa akidu hadal hadis Anas, dan ikut menguatkan hadisnya Anas. Apa ununya? Lam yazal yaknatu hatta faraqad dunya. Rasulullah tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah berhenti kunut sampai meninggal dunia, memisahkan diri dari dunia, bukan meninggal. Kata-kata ini, ya, lam yazal, datanya ini tadi. Mendoakan 1 bulan, mendoakan 1 bulan, mendoakan 1 bulan sampai ini pemirsa, ya. Loh, mana 1 bulan? Iya, tahunnya sampai hanya 1 bulan hadisnya Syahron itu. Coba ini yang dibaca ini Imam Hambali ini, ya. Sampai tahunnya ke 1 hadis itu. Itu lagi si siapa itu namanya itu? Kunut bid'ah itu, karena 1 bulan enggak, Nabi tidak kunut lagi. Kalau yang melaksanakan bid'ah katanya. Kalau ini apa? Ini ada di bawahnya ini. Wa amal ladina qalu innahu sunnah rasul la tasyri'a bil mudawamah ala kunut. Ada ini. Adapun orang-orang yang berpendapat, nah, siapa yang berpendapat? Kalau Pak Akhadal ulama ini siapa ulama? Ya Imam Hambali kan. Oh, ulama, Imam Hambali tidak pakai ulama. Mustahil itu bukan ulama. Maka dia mau menyatakan dirinya. Itu. Wa amal ladina qalu inna la tasarul mudawama wa anal mudawama alaihi bid'atun. Nah, ini bisanya bid'ah-bid'ah tok. Ini Mas Sabata bi hadis Malik Al-Asja'i radhiyallahu an. Apa hadisnya? Ya abati sallallahu itu. Nah, ini hadis ini. Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali layak nutu katanya. Padahal Umar ini getol-getolnya pendiri kunut, nanti ada di ini di sini disebutkan. Nah, ini dibiarkan data ini sebagai data orang-orang yang tidak kunut oleh Imam Hambali. Padahal salah, Umar ini disebutkan beberapa hadis tokoh kunut zaman Rasul. Itu loh. Tapi ini tidak disalahkan oleh, dibiarkan, biar kejebak kamu. Wa qalu innal hadis allati dalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana tapi salatul fajri
inamaka natpi awal amri. Nah ini manusia dalika wajabu anati si Anas bitoni pisanadi wa hadisun mutakalun pisanadi rawal Baihaqi. Ini pemirsa. Jadi tadi datanya sudah jelas. Ini yang ya, biar tahu kalau Imam Hambali itu seperti itu. Selanjutnya pemirsa, ada lagi ini biaran dulu. Nah, ada pendapat bahwa ini yang hati-hati ini di sini. Di sini Pak Maksudul Mu'allif di sini jelaskan al-qismu salis al-qunutu bi fajr. Pak Maksudul Mu'allif yukrahu qunutun fi ghairil witri wa huwa qunutul fajr. Annahu yuridu an yubayyina annahu la yusra'u an yaqnatul insan bil fajri. Wa hada madhabul Hambali. Nah, di sini ada Imam Hambali, ada madhab Hambali. Ya. Imam madhab Hambali bukan urusan kunut saja. Di sini disebutkan, ya. Kenapa madhab Hambali tidak kunut? Di sini disebutkan ini. Berarti saya anak saudara qala tasahran sumataroka. Yang tadi sudah disalahkan oleh Imam Hambali sendiri tadi. Nah, yang kedua, wa anau karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah itu membadi yaknutu Nabi salatul fajr daiman fi kulli yamin lakana hada ma yang kilo naklan mutawatiran. Ini. Jadi hadis ini dibantah oleh poin 2. Laukanan Nabi wahulapa membadahu yaknutu Nabi salatul fajr daiman fi kulli yamin lakana hada mimma yahba wa yang kilo naklan mutawatiran. Nah, jelas ini. Sekarang yang kedua, wal qaulu sani wa al masyhur anda Syafi'i wa huwa al qaulil maliki an yusri'u an yaknatul insan fi salatil fajri fi kulli yaumin. Para pemirsa, Imam Hambali seorang politisi yang handal. Maka dia tidak akan mungkin menghardik orang-orang yang satu paket dengan dia, gabung. Imam Hambali ini, mohon maaf pemirsa ya, madhab ini bukan atas prakarsa daripada Hambali. Syafi'i pun begitu. Nah, Syafi'i, Hambali bukan ketua madhab, nggak ada ketua di sana. Hah? Itu jangan-jangan jaga gerombolan partai madhab ini. Orangnya sudah jauh nggak ada. Ini ikut-ikut. Maksudnya mengikuti. Itu pemirsa. Jangan berasumsi kalau ini adalah partai. Imam Syafi'i dianggap ketuanya. Nah, sekretarisnya sampean gitu. Nah, Imam Hambali menyampaikan atau orang-orang mendukung di sini, Imam Hambali tadi menjelaskan bahwa kunut subuh ini, katakanlah imam-imam ini seperti ini yang tadi tapi dibantah Imam Hambali, di sini disampaikan kunut itu al-masyhur inda Syafi'iyah. Menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ini siapa? Ya gurunya Imam Hambali. Lalu Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i. Lah kedua orang ini yashra'u an yaknutul insan, menyuruh manusia untuk berkunut. Gitu. Gurunya menyuruh manusia berkunut. Masa muridnya melarang? Murid sesat itu. Gitu loh. Hah? Nggak ngerti sejarahnya apa. Makanya kalimat ini ada kalimat majas akdi, ada majas fikri, ada majas hukmi. Hati-hati. Nah sekarang kesimpulannya Imam Hambali wastadallu ala dalika bihadisin Anas. Ini hati. Lam
lam yazal Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhnutu bil fajri hatta kubida. Tidak mari-mari, tidak pernah berhenti Rasulullah berkunut sampai meninggal. Kesimpulannya ini. Ya itu Pak Pemirsa. Jadi lah terus bagaimana maksudnya? Di sini diterangkan. Wa hadal hadis nusafil mas'alah. La yumkinu annal maqsuda bi hadal hadis kunutun nawazil li'annahu minal ma'lum annahu lam tazal bin nabi nawazilat tolabiyah hayatihi. Nah, hati-hati pemirsa. Di sini Nabi selalu dianggap sebagai orang yang nawazil, kunut nazilah itu. Nah sekarang kunut nazilah atau tidak kunut nazilah, yang penting Rasulullah itu lam yazal. Loh, kalau ada manusia tidak pernah punya masalah, itu orang gila, ya, orang gila. Kalau selama hidup itu punya masalah, nazilah ini apa masalah? Loh, Rasulullah merasa punya nabi, jadi nabi, sebagai nabi, Rasul punya masalah. Masalahnya apa? Umat. Loh, kalau ada orang yang merasa tidak punya masalah, berarti orang itu sendirian. Bojo nggak punya, anak nggak punya, pegawai nggak punya, mungkin jago, itu. Yang ngomong itu juga mungkin, gitu loh. Ya kan tidak benar, orang tidak ada masalah itu. Rasul Allah menyiapkan, sudah mentakdir kita dengan ungkapan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Itu loh. Masa enggak paham ya? Kok mendelik seenaknya nuding-nuding? Emangnya jangkrik lah ditudingin. Anak kunut al-fajri laisa bi masyru'iyah. Nah, tadi sudah dijelaskan. Nah. Wa amma hadis Anas, katanya ini, nah, hadis sudah ibun memang apa mina imah. Nah, ini sudah menjadi keputusan orang NU pemirsa. Itu sudah hadisnya seperti itu. Wa kullu hadisin fi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata wa huwa sahihun. Lainal maksudu bi kunut an-nawazil tadi sudah dijelaskan. Nah, amal mudawama ala kunutul fajr allati laisa bisa babin nazilah wa laisa bi masyru'in. Nah, tapi Nabi ada di dalam subuh terus kunutnya pemirsa. Itu loh, ya. Selanjutnya, nah, ini selanjutnya para pemirsa. Saya tunjukkan ini Ibnu Taimiyah biar menjadi pamungkas ngajinya. Ya, di sini ini pemirsa, wa qala Batul Hambali wa madhabul qadi al-Hanabilah. Di sini ada yang kita sampaikan, yaitu idza qanata imam fi ghairi nazilah ka anjak nutupi salatul fajr kama yaqau hada min asyafi'iyah au malikiyah bisukuti minhum wa mal hukmu bi hakil makmum, yang bukan kunut anal makmum yutabiul imam, ya, makmum harus ikut imam. Wa yu'minu bi du'aihi, maka harus beramin, gak usah meneng tok. Walai fa innahu yarfa'u yadayhi, wajib bagi makmum yarfa'u yadayhi, ngangkat tangannya. Wa huwa dhahiru kalamu Syekh Islam. Itulah pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah.
annal imam idza fa'ala ma yusawiqu lahu ma huwa min al ijtihad wa innal ma'mum yutabi'uhu. Nah. Jadi kalau imam itu melakukan satu, imam makmum harus ikut. Ka'an yaknutu au anyasila al witro. Ini ka'an yaknuta kayak kunut au anyasila al witro atau witir yang disambung atau witir 3 ini. Nah, ada qala Syekh wa qala batul hanabilah la tabi'uhu. Nah, wa hadal qaul yang saya imam tadi itu dhaifun min jihadil itlaqihi. Jadi itu pemirsa, Syekh Ibnu Taimiyah sudah jelas di sini dia menyarankan walaupun dia bukan mengangkat dirinya sebagai kelompok ahli sunnah, tidak tahu ya apakah dia, tapi dia menjelaskan, mendukung dan memberikan hukum. Mungkinkah dia tidak melakukan kunut? Nah, itu masih para pemirsa ya. Jadi itu yang saya sampaikan bahwa Imam Ibnu Taimiyah juga kunut, mengikuti daripada pentingnya kunut seperti tadi yang saya sampaikan makna kunut dalam Al-Quran tadi. Nah, lain kali akan saya sampaikan bagaimana makna kunut yang dalam Al-Quran itu. Jadi banyak pemirsa, ini ada madhabnya Imam tadi yang sudah saya sampaikan, madhab Imam Hambali. Ada 2 pendapat yang berbeda. Ada yang mengikuti ada yang mengikuti tidak kunut, ada yang kunut dalam madhab Imam Hambali. Ini saya tunjukkan bagaimana ini penyebab daripada munculnya perbedaan dalam Imam Hambali. Jadi Imam Hambali ada perbedaan dalamnya, bukan Imam Hambali berbeda dengan madhab 4. Hati-hati itu. Ini pemirsa yang saya jual judul sini, ikhtilaf wa taqidul kunut di madhab Imam Hambali. Ala anjazila bil muslimin nazilatan bal imam khasatul kunut. Ada madhabu qaddamahu fil furu' wa ra'iyatihi wal hawi sagir wal faqih wastarahu ibnu Abdus pitadkiri wa anhu ya wa yakunut wa yaknutu naibu aidon jajman bil madahib al muharrar wal munawwir wa qaddamahu bil hawil kabir wa tarfi majma'il bahraini wa qala Jagasi. Ini imamnya nih. Wa yuhtasul kunut, ini Imam Hambali ini, di kelompok Imam Hambali yuhtasul kunut bi Imam bil Adom wa bi Amiril Jaisin la bi kulli imamin al masyhur. Di sini orang yang berbeda pendapat, kunut itu harus disuruh pemerintahan yang ganas ibaratnya, atau ada imam yang spesial, mungkin dia datangkan dari mana itu, dari akhirat mungkin. Itu imam itu melakukan kunut boleh. Ini menurut Imam Jagasi. Sekarang wa anhu yaknutu naibu bi idni ihtaril qadi. Mundur lagi sekarang. Ini yaknutu naibu, boleh kunut pengganti imam yang tadi Adom tadi. Wa Abul Husain wa anhu yaknutu imam jamaah. Nah, mundur lagi. Imam jamaah boleh membawa kunut. Jadi orang pakai sawi, orang Serono, orang Solo, orang Demak,
yang Desa Wali, Demak. Ini, jadi menurut akhirnya boleh. Wa an wa kullu musallin ihtara Syekh Taqiyuddin. Nah, masing-masing orang sembahyang boleh. Wahal yusari'u li sa'irin nas ala riwayat ini. Nah, sekarang fi salatil fajr ada ihda riwayatun ihtaral musannif. Nah, jadi Imam Hambali mengarahkan ini salat fajr kunut wasareh pensarahnya wa ibnu munajat bisarihi wa jazama bihi bitasil wa qaddamu bil hawi wa mala ilaihi bi jampi majma'il bahraini wa anhu yaqnutu bil fajri wal maghribi wal isya bi sholatil jahri. Jadi ini pendapatnya Imam Hambali. Imam Hambali Ambaliyah yang sebagai wabi badin saya al-Muqni walal imami khosatan al-qunut bi sholatil jahri. Ya, beda sedikit. Wa Ibnu Taimiyah qala sahibul Mughni yaqnutu bi jahriyah faqat. Wala Allahu ahada minal Mughni wa jazama minal muhtahib wal munawwar. Wa anhu yaqnutu bil fajr wal maghrib faqat. Jadi semakin masuk pada itu acara yang sebenarnya. Wala yasihu hada wallati qablahu wa qala bil madahib yaqnutu bi salati subhi bin nawazil. Nah, jelas. Tadi, nah, jelas sekarang ketemu. Jadi kalau Imam Hambali salat subuh ini Imam Hambali kelompoknya, madhabinya, bukan Imam Hambalinya. Imam Hambalinya ya enggak mikir subuh itu nawazil. Yaqnutu bi salati subhi bin nawazil. Kunut salat subuh bin nawazil kalau ada masalah. Padahal doanya kunut itu doa penyelesaian masalah. Anda paham? Allahumma hdini. Apa yang supaya diberi hidayah? Kasihan lu kan gitu. Itu masalah itu. Loba api ini sekarang. Sehatkanlah saya Allah. Udah ambil corona. Hah? Ambil corona wedi ambil Allah sing wedi. Coba, orang yang paling takut sama corona siapa? Hah? Ini hati-hati. Benar ada yang lebih getol kunut gitu. Ini loh, fi sholati subhi bin nawazil. Kunut sholat subuh apabila ada masalah. Masa ada orang tidak ada masalah? Oh, diciptakan kok Anda bermasalah karena bermasalah. Loh, Pak Soehari jadi itu karena bermasalah. Kromosom Pak Soehari bertemu dengan Bapak Wasari kan. Loh, kalau itu tidak ada masalah, ada ketemu itu Pak. Itulah minpersnya. Ngalang-alai Rasulullah. Nah itu jadi ini sudah selesai dalam Imam Madzhab Hambali tidak ada masalah. Nah, berkunut semua. Nah, bahwa kan yang menyangkangkan adalah Ibnu Taimiyah ikut-ikutan kunut ya. Jadi itu pemirsa, mari kita bareng-bareng ya menegakkan ajaran Rasulullah. Yang perlu Anda ketahui pemirsa, Islam ahli sunnah wal jamaah sebagai pelaku Islam yang dibawa Rasulullah ya, ini orangnya bodoh-bodoh Pak, bodoh-bodoh. Maka Rasulullah perintah, shollu ra'aitumuni kama usolli. Sholatlah seperti saya sholat. Apa mungkin Sayyidina Umar ono sholatin Rasul kunut dah kunut? Terus dari mana dongengin Umar kunut itu? Dari mana itu kunut? Jadi apa? Rasulullah tidak ngedobos pakai seminar, pakai ini Allahu Akbar di depan umatnya, selesai, tidak ngedobos. Itu sahabat muncul ada orang mengatakan sahabat 4 tidak kunut. Tuh, dewe-dewe ya. Nanti orang itu ketemu Umar kira-kira wani
Hah? Nanti di Syafi'iyah nanti. Nah, saya tidak akan buka Syafi'iyah ya. Malam ini kita tutup masalah kunut ya. Besok, mulai besok malam Jumat ya, malam hari Jumat malam Sabtu kita menerangkan qiraatul, bacaan qiraah tidak nyampe ke mayit ya, biar tahu dasnya mereka itu ya. Nah, woconan geduk lah sego apa geduk? Hah? Loh, ternyata kitab yang dikaji mereka, yang siapa nih? Orang NU diajak debat, kalah kitab, manut. Siapa? Kancamu kan? Wih, kancamu. Romli. Nek kurang kitab, ini Rom. Di situ ada elah-elah yang dibuang oleh mereka untuk menjebak sampean. Dan sampai diumpani bukunya mereka. Kenapa mau? Di sana disebutkan tentang latu silu qiraatul ilal mayit dalam kitab Hasyah ya Anah. Padahal dalam Mathul Mu'innya jelaskan lengkap isinya. Kenapa tidak dibaca itu? Kenapa baca bukunya yang mereka jebakan? Nah, itu ada tikus bodoh, gitu. Ada ikan di dalam kerangkeng kok diparani. Nah, itu tikus bodoh namanya. Ya, makan ikan, ya tidak bisa keluar akhirnya. Itu pemirsa, besok kita lanjutkan dari Imam Syafi'i, Hambali, Maliki. Saya tidak akan bahas Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berpendapat itu sudah di kitabnya mereka. Jadi percuma, diulang lagi nanti. Jadi seperti ini, para pemirsa, Imam Hambali santrinya Imam Syafi'i. Itu yang perlu Anda ketahui. Walaupun dia mustahid mutlak, sak budu-budue, sak budu-budue orang, apalagi seorang kelas seperti tidak akan berbeda dengan gurunya. Ya, seperti itu. Tapi namanya orang beristihad ya punya. Padahal Imam Hambali orang yang paling tekun di antara santri-santrinya Imam Syafi'i. Ya, ternyata setelah kita temukan Imam Hambali sudah jelas menjelaskan bagaimana doa, bagaimana itu baru begini, dan bagaimana tadi yang sudah kita paparkan ya. Mungkin ditambahi sedikit ini, ada enggak bayar aja delok. Nah, ini mungkin ada yang kurang di sini. Qala al-Imamul Ahmad. Ini Ahmad ini bukan Ahmad orang Pakis. Yang dimaksud adalah Ahmad Hambali, karena di dalam kitabnya Imam Hambali. Ini lau atamma bi imamin yaknutu bi salatil fajri wa inna yutabi'uhu wa yu'amanu ala du'aihi wa hada man faqahal imam rahimahullah ta'ala li'anna adam mutabi'un syaqqan lil kalimah wa kullama kana syaqqal kalimah kalimatul muslimin akbar kana adam wa lihada kana al-khuruj anil imam adam bikasirin min muhalafatil imam misalah wa imam misalati imaman syukratun wa imamu imam misalah muta' hal yakulun nas linnas irka'u idar kata au qad qala rasul alaihi wasallam qad qala rasul bahwa imamun yuqtadu bihi. Para pemirsa, ini Imam Ahmad Hambali memerintahkan lau atamma bi imamin, kalau
ada makmum yang ingin menyempurnakan dengan imam yaknutu yang sedang kunut di salatil fajri, fa inna yutabi'u, maka wajib dia mengikuti. Wajib lagi wa yu'ammanu ala du'ahi, amin, membaca amin pada doa kunut tersebut. Wahada man faqahal imam, ini adalah imam yang paling ahli fikih. Lianna ada mutabi'u syakur lil kalimat, karena ya meninggalkan imam itu sakun lil kalimat, gak ada kajiannya itu. Sulit menemukan kajiannya. Wa kullama kana syaqal kalimatul muslimin akbar. Itu. Kalimatul muslimin akbar karena adab. Ini. Jadi itulah imam, ya. Kalau sudah merasakan seperti itu, ya itu imam. Masa harus ada kata-kata Imam Malik kunut begitu? Oh, ini namanya tidak ngerti talak kinaya, talak sore, tidak ngerti lah ini. Ya. Jadi mari kita mudah-mudahan dengan ngaji kita ini, ya, membukakan semua pintu. Saya sampaikan, ini Islam, pelajaran Islam tertinggi di antara pelajaran Islam yang ada. Kalau panjenengan menyampaikan hadis yang ngomong Rasulullah. Tapi kalau sudah di tangan Imam Bukhari, sanadnya ini yang perlu dipertanyakan. Karena Imam Bukhari tidak akan belajar hadis satu persatu yang dia buat, yang diambil. Apalagi mau di bawahnya. Tapi kalau Imam Syafi'i, ini belajar apa yang dia katakan. Dari siapa? Ya dari gurunya. Hanbali, Maliki Hanbali, Hanafi Marwan terus ketemu. Ini bedanya, Mas. Jadi bedanya begitu. Jadi Imam Madhab 4 ini seluruhnya lengkap di sini. Kalau Anda bicara hadis, di sini ada hadisnya. Beliau sudah lebih tahu kalau hadis itu akan dibahas orang, dia sudah bahas. Karena apa? Hadis itu ya dia yang ngucurin kemarin. Itulah. Tidak akan bisa. Imam Bukhari dapat dari mana itu tidak akan ketemu. Ya. Kalau ada, saya ingin tahu. Pasti kalau di sarahnya, sarah Imam bawa, sarah Bukhari, sarah apa sudah? Fathul Bari, di sini menyebut Imam Syafi'i. Yang paling banyak itu Imam Syafi'i yang disebut-sebut. Di seluruh sarah hadis, di seluruh mufasir, di seluruh konten apapun. Dan kok ada ujung-ujungnya sedikit-sedikit nyalahkan Imam Syafi'i, nanti Anda kan tidak pernah belajar pelajaran Imam Syafi'i atau Syafi'iyah atau ini madhab. Anda kan bacanya hadis, ya. Jadi Anda tidak tahu bagaimana kehebatan Imam Syafi'i, Imam Malik, Hambali. Anda tahu katanya Imam Bukhari itu hebat, ya. Imam Muslim hebat. Dari mana dia hebatnya? Malah jawabannya dari Imam Hambali. Ini yang perlu. Jadi mari, ini Islam, ya, bukan partai. Ini agama. Ya, hati-hati. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mumpakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Siapa yang bawa bayyinah? Rasulun minallah ya telu suhufah mutahharah. Tengati Rasulun, tidak Rasulun Muhammad. Ya telu suhufah mutahharah. Ini ya. Mari bareng-bareng, mudah-mudahan kita sama-sama. Saya katakan, Mas, yang sudah-sudah. Ya. Tapi sekarang saya akan memberikan penjelasan terhadap pendapat-pendapat Anda yang kurang kitab. Nanti saya jelaskan semua, tidak usah khawatir. Ziarah kubur sudah saya siapkan. Tapi saya ngambil dari
madhabin semua. Tidak dari yang lain. Kemarin saya mencoba masuk pada arena hadis namanya Jawahirul Kalam. Ternyata aku ditipu. Nah, teori yang dibuat itu adalah dibuat buatan mereka. Sehingga sama kita dengan mereka. Ya bodoh aku. Nah, itu ya, ini yang banyak sistem-sistem yang mereka buat untuk menjebak orang. Ya, tidak ada sedikit pun kita yang benar. Kenapa? Kita yang pertama. Kalau ini salah, dulu sudah bubar. Hah? Bubar, Pak. Ini saya sampaikan. Seluruh aliran pada waktu itu, ya, Rasulullah menyampaikan ada 72. Di saat itu sudah ada. Di saat kenapa Ali dibunuh, kenapa Utsman dibunuh, kenapa Umar dibunuh, ini aliran-aliran itu. Nah, para pemirsa, Allah tidak segoblok itu. Generasi berjalan demi generasi, pemerintahan terus berjalan, pemerintahan ya, yang namanya Marwan bin Hamid mungkin itu, Muawiyah yang keempat, memuncullah namanya Imam Abu Hanifah. Nah, ini sebagai tokoh untuk mengklarifikasi seluruh ajaran yang tergabung dalam ahli sunnah wal jamaah. Di saat itu, andai kata Imam Hanafi ini salah, sudah tidak ada, Pak, ajaran kitabnya, ajaran lain selain ahli sunnah wal jamaah, mulai dari itu sampai sekarang sudah tidak ada. Berarti sudah bubar, kemarin sudah dibakar. Tapi ajaran ahli sunnah wal jamaah sudah teruji, ya, sudah teruji. Lu la usah, ilu ikutmu uji, ya gitu. Nah, nanti Anda yang malah kepleset, kelihatan bodohnya. Nah, apalagi sekarang di Indonesia, oh salah. Di Indonesia ada Kang Said, ya, ada macam-macam, banyak sekali, ya, gitu. Beliau lebih dari saya. Kenapa dia tidak seperti saya seperti ini? Ya karena beliau sibuk. Jangan dianggap bodoh. Anda yang bisanya teror meneror, ya pinter juga. Coba didatangi beliau. Mas Said Akhil didatangi. Ajakan debat. 17 orang, kamu nggak ada apa-apanya. Loh, dicatat itu di buku NU itu. Mas Said Akhil itu sebelum jadi Khatib Suriah itu jadi Khatib Bahsul Masail. Mulai dari kuliah di Mekah itu sudah jadi Khatib Bahsul Masail. Terus tim perancang Bahsul keputusan Bahsul Masail. Ini saya sampaikan biar tahu orang NU ini, dikira saya ini orang yang berkali-kali ketemu beliau. Itu. Ya, Pak Said yang pernah ketemu di Genteng dulu dari TPG sampean. Nah, saya dampingi itu. Terus ketemu lagi di Blok Agung. Nah, sampaikan ini biar beliau tahu. Jadi itulah Pak pemirsa, mari kita yang sudah menjadi ngajiri saya, ya, apalagi yang double ngajiri saya, ngaji di tempat kiai, ya, dengan gerakan-gerakan mereka yang tidak akan henti-hentinya. Saya tidak mengatakan apa, tapi kalau dilakukan ada ayat seperti itu. Walantardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tatabi amil latahum. Nah, mereka tidak akan diam-diam, Mas. Tidak akan berhenti. Ganti generasi, ganti cara. Sampai Indonesia jadi Wahabi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.